Indonesia akan dahsyat kalau orang yang menyebut dirinya pemimpin, menyebut dirinya pejabat, menyebut dirinya polisi, tentara, politisi adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Jangan sampai politisi mempergunakan nama Tuhan untuk kepentingan politik. Ini jahat dan keji. Hancurnya sebuah negeri ketika agama dipakai sebagai permainan kendaraan politik. Diadu domba, dijual, digoreng. Dan tokoh-tokoh agama yang tulus tapi bodoh dipermainkan, diadu seenaknya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ini waktunya bukan mempolitisir agama, tapi ini waktunya bertobat sungguh-sungguh. Ini waktunya dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan berarti mencintai. Dekat dengan Tuhan berarti siap menghadapi tantangan. Karena dekat dengan Tuhan, kasih dan damai selalu akan mengalir. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan secara khusus hari ini kita sedang ada dalam program GL Komen. Dan saya mau memberi komen khusus untuk apa yang Tuhan taruh dalam hati saya dalam program hari ini, tentang agama jangan dijadikan kendaraan politik. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak Tuhan harus berperan aktif secara politik? Jawabannya jelas bahwa kita tidak bisa memisahkan antara agama dan politik. Betul, masing-masing harus mengurusi dirinya sendiri. Orang-orang politik jangan mengurusi urusan-urusan agama, tetapi justru harus memperlancar segala sesuatunya dan bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Tetapi juga agama tidak perlu mencampuri urusan-urusan politik secara praktis. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik, agama harus menggarami politik. Agama harus memberi arahan kepada orang-orang politik. Dan agama harus bersuara jika ada politik yang menyimpang. Tetapi jangan sebaliknya, jangan sampai agama dijadikan kendaraan politik. Karena politik punya tujuan, ya kan? Dan agama punya tujuan, ya kan? Tujuan politik ada dua. Tujuan yang murni adalah untuk membangun, untuk mensejahterakan, untuk membuat segala sesuatunya menjadi baik. Sementara agama tujuannya adalah surga. Tujuannya adalah berkenan kepada Tuhan. Tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda dan jangan dicampur adukan. Tetapi ketika agama dijadikan kendaraan politik, maka apa yang terjadi? Perjuangan politik yang kadangkala justru menghalalkan segala cara kemudian dibenarkan oleh para pemimpin-pemimpin agama, para tokoh-tokoh agama, karena ketidakmengertiannya, karena dipikir perjuangan ini adalah perjuangan keagamaan untuk Tuhan. Nah, ketika agama dijadikan kendaraan politik, maka hancurlah segala sesuatunya. Sebagai hamba Allah, rekan-rekan sekalian yang saya kasih dalam Kristus, mari kita harus berpolitik dengan benar. Mari kita harus menopang pemerintah, karena itulah janji Tuhan, itulah perintah Tuhan, bahwa setiap anak-anak Tuhan yang pertama harus menjadi warga negara yang baik, lalu yang kedua harus mendoakan pemimpin, lalu yang ketiga taati peraturan. Tetapi jika ada sesuatu yang keliru, maka gereja, orang percaya, anak-anak Tuhan juga perlu berbuat sesuatu, perlu bersuara. Tetapi bukan menjadi penentang, bukan menjadi yang melawan pemerintah, bukan menjadi pemberontak pemerintah, tetapi dengan cintanya, dengan kasihnya, berbuat yang terbaik untuk pemerintah ini. Jadi jelas di sini bahwa anak-anak Tuhan harus berpolitik dengan benar, harus berpolitik dengan bertanggung jawab. Bukan berarti anak-anak Tuhan harus menghindari politik. Bahkan anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk menjadi politisi, dia harus melakukan tanggung jawab panggilannya dengan benar. Tetapi anak-anak Tuhan yang dalam kesehariannya biasa dalam tugasnya masing-masing, mari menjadi warga negara yang baik, mari mendoakan pemerintah, mari senantiasa mengarahkan dan hati dan pikiran kita untuk mensupport pemerintah dengan baik. Dan untuk hal-hal yang keliru, untuk hal-hal yang salah, maka
either kita memperbaiki, either kita bersuara, either kita menolong untuk mengadakan hal-hal yang lebih baik. Ingat, pemerintah tidak bermaksud jahat dalam banyak hal. Mungkin belum sampai pada targetnya, tetapi masih dalam perjuangan. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya ada untuk membuat segala keadaan menjadi baik. Ingat pesan Tuhan, kita adalah garam dunia ini, kita adalah terang dunia ini. Kita dipanggil untuk saling membantu, kita dipanggil untuk saling menopang. Itu sebabnya anak-anak Tuhan Yesus tidak akan pernah menjadi pemberontak. Anak-anak Tuhan Yesus akan kritik, anak-anak Tuhan Yesus akan memberi nasihat, anak-anak Tuhan Yesus yang pasti akan kritis. Tetapi anak-anak Tuhan Yesus akan senantiasa turut membangun, mencapai masyarakat yang adil, yang makmur, yang sejahtera, dan yang berketuhanan Maha Esa. Haleluya. Dari saya buat setiap saudara, dan pesan saya sangat jelas, agama jangan dijadikan kendaraan politik. Dan biarlah orang-orang beragama menjadi orang-orang yang mensupport politik dengan baik, dengan bersih, dengan bertanggung jawab untuk menuju masyarakat yang sejahtera dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati hari yang dahsyat buat setiap saudara.